Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan mengenai tingkat kekakuan struktur yang berkaitan dengan bidang gempa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimana nanti akan membacakan materi pertama, kedua, dan ketiga. Untuk materi pertama, dengan saya sendiri, M. Muslim, NIM 2019 D1 B174. Kemudian untuk materi yang kedua, Muhammad Doni dengan NIM 2019 D1 B151. Dan untuk materi yang ketiga, Muhammad Faiz Varian Sugiono dengan NIM 2019 D1 B175. Oke, kekakuan struktur. Kekakuan struktur ini merupakan gabungan dari kekakuan lateral, elemen vertikal struktur secara keseluruhan. Orientasi pemasangan kolom persegi panjang terhadap sumbu utama struktur akan sangat berpengaruh terhadap kekakuan struktur secara keseluruhan. Kemudian dalam perencanaan struktur gedung terhadap pengaruh gempa rencana, pengaruh peretakan beton pada unsur-unsur struktur dari beton bertulang, beton pratekan, dan baja komposit harus diperhitungkan terhadap kekakuannya. Dan momen inersia penampang unsur struktur dapat ditentukan sebesar momen inersia penampang utuh dikalikan dengan suatu presentasi efektivitas penampang sebagai berikut. Yaitu pertama untuk kolom dan balok rangka beton bertulang terbuka yaitu 75%, dan yang kedua untuk dinding geser beton bertulang cantilever 60%, dan yang ketiga untuk dinding geser beton bertulang berangkai dibagi menjadi 4, yaitu komponen dinding yang mengalami tarikan aksial dengan 50%, kemudian komponen dinding yang mengalami tekanan aksial dengan 80%, kemudian komponen balok perangkai dengan tulangan diagonal dengan 40%, dan komponen balok perangkai dengan tulangan memanjang yaitu 20%. Kemudian yang kedua untuk modulus elastisitas beton IC harus ditetapkan sesuai dengan mutu atau kuat tekan sebesar IS sama dengan 200 GPa. Kemudian dalam perencanaan gedung, struktur gedung terhadap pengaruh gempa rencana, kekakuan unsur struktur yang ditetapkan dalam pasal 551. Kemudian untuk pemateri kedua kami persilakan untuk Muhammad Doni. Baik, terima kasih untuk saudara Muslim. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. B. Gempa. Gempa merupakan gejala alam yang tidak mungkin kita dapat dihindari. Tetapi diusahakan sedemikian rupa agar gempa yang tidak diterjemahkan sebagai suatu bencana yang tidak akan. Oleh karena itu, dalam desain bangunan, diharapkan bangunan yang bersangkutan tidak mengalami kerusakan apabila terjadi gempa kecil. C. Analisis struktur terhadap beban gempa. Prosedur analisis yang paling sederhana yang langsung dapat digunakan untuk menentukan pengaruh dari beban gempa terhadap struktur bangunan adalah prosedur analisis statistik. Analisis statistik hanya boleh dilakukan untuk struktur-struktur bangunan dengan bentuk yang sederhana dan beraturan atau simetris, yang tidak menunjukkan perbandingan yang mencolok dalam perbandingan antara berat dan kekakuan pada tingkat-tingkatnya. D. Pengaruh beban gempa horizontal. Pengaruh beban gempa horizontal dapat bekerja pada masing-masing arah dari sumbu utama bangunan atau pada kedua arah sumbu utama dari struktur bangunan secara bersamaan.
Umumnya tinjauan perencanaan struktur terhadap pengaruh beban gempa arah vertikal ini dapat diabaikan dengan anggapan bahwa elemen-elemen dari struktur telah direncanakan berdasarkan beban gravitasi, beban mati, dan beban hidup yang arahnya vertikal ke bawah. Analisis respon dinamik yang sesungguhnya dari unsur-unsur struktur tersebut terhadap gerakan vertikal tanah akibat gempa yang sangat rumit karena terjadinya interaksi antara respon elemen dengan respon struktur secara keseluruhan. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Faiz Varian Sugiono. Silakan. Baik, saudara Muslim, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Doni. Pengaruh beban gempa vertikal. Tinjauan perencanaan struktur terhadap pengaruh beban gempa arah vertikal ini dapat diabaikan dengan anggapan bahwa elemen-elemen dari struktur telah direncanakan berdasarkan beban gravitasi yang arahnya vertikal ke bawah. Waktu getar struktur. Untuk keperluan analisis pendahuluan waktu geser alami T dari struktur bangunan gedung dapat ditentukan dengan rumus empiris seperti yang saudara bisa lihat di layar. G, keseragaman dan kekuatan. Keseragaman dan kekakuan. Agar dapat respon dinamik yang baik, maka perlu diusahakan agar konfigurasi dari sistem struktur yang meliputi ukuran dan jenis material yang digunakan harus mempunyai kekuatan serta kekakuan yang seragam, baik dalam vertikal ataupun horizontal bangunan. H, jenis struktur. Struktur baja. 2, struktur komposit. 3, struktur kayu. 4, struktur beton bertulang. 5, struktur beton pracetak. 6, struktur beton prategan. 7, struktur pasangan baja. Baik, terima kasih. Thank you very much. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 24. Selebihnya kami terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.